Assalamualaikum sahabat Bunda. Tidak terasa ya Bun, tinggal beberapa hari lagi Ramadan telah usai. Semoga Ramadan kali ini menjadi berkah untuk kita semua ya Bun. Oh iya, di sini Bunda mau kemana saja? Ramaikan di kolom komentar ya. Aku selalu dihina suami dan keluarganya karena mereka tidak tahu jika aku itu sebenarnya CEO perusahaan tempat suamiku bekerja. Episode 2. Tamat. Setelah selesai makan siang, aku segera kembali ke ruanganku. Waktu istirahat telah selesai, dan suasana di perusahaan kembali sibuk seperti sebelumnya. Suara langkah kaki para karyawan yang bergegas menuju meja kerja masing-masing menggema di sepanjang lorong. Aku pun melangkah cepat menuju ruanganku, ingin segera melanjutkan pekerjaanku yang masih menumpuk. Begitu duduk di kursi kebesaranku, aku menghela nafas sejenak, mencoba mengumpulkan fokus. Baru 15 menit berlalu, ketukan di pintu mengalihkan perhatianku. "Silahkan masuk," ucapku dengan nada tegas. Pintu ruangan terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Mas Devan yang berdiri di ambang pintu. Tatapannya lurus padaku, sementara tangan kirinya menggenggam sesuatu. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya, lalu berjalan mendekati mejaku dengan ekspresi serius. "Maaf, Bu," ucapnya sambil meletakkan sebuah benda di atas meja. "Benda pipih ini tadi saya temukan di meja makan setelah Bu Sherin meninggalkan rumah makan Mak Janah. Saya pikir ini milik Anda." Aku menatap benda yang kini tergeletak di atas mejaku. Ponselku. Dengan cepat, aku meraihnya dan memeriksa beberapa aplikasi yang sering kugunakan, memastikan bahwa ini benar-benar milikku. Saat melihat foto profil di salah satu aplikasi, aku mengangguk pelan. "Iya, ini memang ponselku. Terima kasih ya," ujarku singkat tanpa mengalihkan pandangan darinya. Namun alih-alih berbalik dan pergi, Mas Devan tetap berdiri di tempatnya, tersenyum tipis, seolah menyembunyikan sesuatu. "Hanya terima kasih saja?" tanyanya. Nada suaranya terdengar menggoda. Aku mengangkat alis. "Kamu maunya apa?" tanyaku, menatapnya dengan tajam. Aku tahu betul bahwa Mas Devan tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan. "Tidak, aku tidak membutuhkan uang," jawabnya cepat, seolah membaca pikiranku. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, menyilangkan tangan di depan dada. "Lalu apa yang kamu butuhkan?" Mas Devan tersenyum kecil sebelum akhirnya menjawab. "Aku hanya ingin kamu makan malam bersamaku malam ini." Aku menatapnya lekat-lekat, mencari tanda-tanda keberanian yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Jadi dia akhirnya punya nyali juga untuk mendekatiku. Seorang karyawan biasa yang berani mengajak CEO perusahaannya untuk makan malam hanya karena menemukan ponselnya. Aku menahan senyum. Dalam hati, aku mulai menyusun strategi. Baiklah, aku akan menuruti keinginannya. Aku akan masuk ke dalam permainannya, berpura-pura menurut. Lalu pada saat yang tepat, aku akan mengungkapkan semuanya. Aku ingin tahu seberapa jauh dia akan melangkah dan seberapa besar keberaniannya menghadapi konsekuensi dari tingkahnya itu. Di sisi lain, ada hal yang lebih menarik bagiku. Menjalani dua peran yang berbeda. Sherin dan Arum. Dua sosok dalam satu tubuh. Di satu sisi, aku adalah Sherin, seorang CEO perusahaan sekaligus atasan langsung suamiku. Dan di sisi lain, aku adalah Arum Nasa Sabita, wanita lemah yang menjadi bulan-bulanan keluarga suamiku, bahkan sering dijadikan babu oleh mereka. Aku ingin melihat seberapa dalam cinta Mas Devan kepadaku, dan seberapa besar kebencian keluarganya terhadapku. Dari situ, aku akan menentukan langkah selanjutnya, melanjutkan hubungan ini atau mengakhirinya sepenuhnya. Permainan ini baru saja dimulai. Aku terus menatap wajahnya, tanpa bicara apapun juga.
Bisakah ia mengetahui jika aku ini adalah Arum dengan tatapan mataku terhadapnya? Namun ia hanya bisa membalas tatapan wajahku dengan senyuman yang terukir pada bibirnya. "Apakah kamu mau makan malam bersamaku?" tanya Mas Devan lagi membuka pembicaraan. Setelah sekian detik kami hanya saling diam dan saling menatap. "Iya," jawabku tanpa ada balasan senyum dariku untuk membalas senyuman dari Mas Devan. "Aku tunggu di depan pintu utama kantor ini ya, seusai pulang kantor," pinta Mas Devan. "Tidak perlu kamu menungguku di depan pintu utama kantor, karena aku dan kamu tidak sederajat. Aku malu jika para karyawan lain tahu kalau antara CEO di perusahaan ini harus jalan berdua dengan karyawannya. Betapa sakitnya hinaan yang kuberikan kepadamu, Mas. Begitu pula hinaan yang kamu dan keluargamu berikan kepadaku." Wajah Mas Devan yang nampak terukir dengan senyuman manisnya, kini berubah menjadi wajah yang penuh dengan rasa kekecewaan. "Ada yang salah dengan perkataanku barusan?" tanyaku. "Tidak, Bu Sherin. Aku justru sadar diri jika aku memang tidak pantas jalan berdua dengan Bu Sherin," jawab Mas Devan. "Ya, baguslah jika kamu sadar akan hal itu." "Aku memang sadar akan hal itu, Bu. Tetapi jika Bu Sherin jalan berdua denganku di kantor ini, aku yakin tidak ada yang mengetahui jika aku dan Bu Sherin adalah pimpinan dan karyawan. Malah orang akan mengira jika kita adalah sepasang kekasih atau pengantin baru," jawab Mas Devan. "Itu kan menurutmu. Kalau menurutku, mereka akan bisa menilai dengan cara berpakaian kita. Dari segi pakaianmu saja sudah terlihat jika dibeli dengan harga yang murah, sedangkan pakaianku adalah pakaian yang bermerek dan dibeli dengan harga yang tidak main-main," jawabku. Hinaanku pun meluncur lagi untuk Mas Devan. Sakit kan rasanya? Seperti itulah aku saat berada di dalam rumah ketika Mas Devan, kakak iparku, dan ibunya telah menghinaku. Wajah Mas Devan pun berubah lagi seperti ada rasa malu yang tersembunyi. "Aku akan balik lagi kerja. Masih banyak kerjaan yang harus aku selesaikan," ucapnya. "Silahkan, cepat selesaikan semuanya," perintahku. Mas Devan sengaja mengalihkan perkataannya dengan mau menyelesaikan pekerjaannya. Setelah Mas Devan keluar dari ruanganku dan pintu utama ditutupnya dengan rapat, aku pun tersenyum dengan lebar seorang diri di dalam ruanganku. Seperti inilah laki-laki yang telah menikahiku dengan terlahirkan sebuah cinta di antara kami. Aku tidak menyangka jika laki-laki yang asalnya menikahiku ini ternyata bisa merayu wanita lain dengan mengajaknya untuk makan malam, sedangkan dia sudah mempunyai istri dan anak yang masih berusia 3 bulan, yang mengharapkan kasih sayang dan cinta darinya. Aku puas hari ini telah menghinamu, Mas. Aku puas telah membuatmu merasakan apa yang aku rasakan, karena hinaan darimu dan keluargamu. Permainan ini belum selesai, Mas. Masih ada beberapa permainan lagi, hingga aku sangat puas untuk menghina dan mempermalukanmu dan keluargamu. Untung saja ponselku tidak dibuka oleh Mas Devan, sehingga dia tidak membaca apapun juga tentang isi dalam ponselku itu. Andai saja dibukanya, semuanya pasti akan terbongkar, dan aku tidak bisa untuk bersilat lidah lagi. Di sisi lain, aku yang berperan sebagai Arum harus mendapatkan gemburan Mas Devan yang menginginkanku pulang. "Dek, pulang cepat. Di rumah tidak ada yang masak. Mbak Nawang dan ibu pada kelaparan," ucap Mas Devan ketika menelponku. "Kalau nggak ada yang masak, sebaiknya ajak mereka makan malam di rumah makan," jawabku. "Uangku sudah menipis, Dek. Aku mencukup-cukupkan uangku ini untuk gajian bulan depannya lagi," bantah Mas Devan. "Uang menipis kok bisa mengajak pimpinan perusahaan makan di restoran mewah? Dasar pembohong. Berhutang saja pada tetangga, daripada Mbak Nawang mengamuk lalu banting barang-barang kita di rumah karena kelaparan," jawabku. "Aku yang berhutang, tapi kamu yang bayar," ucap Mas Devan. "Keluargamu yang kelaparan,
Malah aku yang kamu suruh untuk membayar hutangmu. Ya kamu dong yang bayar hutangmu, Mas, jawabku. Keluargaku kelaparan karena salahmu juga. Jadi aku terpaksa berhutang pada tetangga, biar perut mereka itu kenyang. Lagi pula kamu kan bekerja. Tidak ada salahnya juga kan membantu suami? Seorang istri jika membantu perekonomian keluarga itu kan termasuk pahala. Jangan disia-siakan kesempatan dapat pahala itu, Dek, kata Mas Devan. Itu kan orang tuamu, bukan orang tuaku, Mas. Mbak Nawang itu kan kakakmu, bukan kakakku. Jadi mereka tanggung jawabmu lah. Lagi pula uang gajiku sudah habis untuk membelikan ibuku ayam. Ibuku mau berternak ayam. Kandangnya sudah jadi, tapi ayamnya belum ada. Jadi kuberikan saja semua gajiku. Dalam 1 hari ini membeli ayam untuk mengisi kandang yang dibuat oleh ayahku, jawabku. Dasar orang kampung. Mau berternak seperti apapun juga tetap saja orang kampung. Temannya ayam dan bebek, cecar Mas Devan ketika aku mencoba menolak permintaannya itu. Tidak apa-apa juga aku kampungan. Yang penting aku tidak pandai berbohong dan tidak pula menjelek-jelekan suami di depan laki-laki lain. Padahal pada dasarnya suamiku itu memang jelek wajahnya dan jelek juga hatinya. Tapi aku masih selalu menutupi kejelekanmu, jawabku. Hah? Apa katamu? Tanya Mas Devan dengan nada yang meninggi. Aku pun langsung menutup sambungan teleponnya. Kemudian sengaja ponselku untuk aku nonaktifkan agar Mas Devan tidak bisa menggangguku dengan keluargaku di kampung. Karena uang Mas Devan sudah habis untuk membayar menu makan malam denganku saat aku sedang menjadi Bu Serin di rumah makan termahal di kota ini. Sekarang Bu Serinnya sudah kenyang dan saatnya bersenda gurau dengan keluarga di kampungnya. Batinku sambil tertawa. Aku ingin tahu bagaimanakah kelanjutan cerita Mbak Nawang dan Bu Harti yang semalaman ini tidak makan. Mas Devan pasti akan mengeluh lagi sama Bu Serin. Aku akan mendengarnya keluhan dari Mas Devan jika bertemu dengannya di kantor. Selamat pagi, Bu Serin. Sapa beberapa orang karyawanku yang telah datang terlebih dahulu ke kantorku sebelum diriku. Pagi juga, jawabku singkat. Aku segera melangkah dengan cepat menuju ke dalam ruangan kerjaku. Kubuka pintu utama ruangan kerjaku. Semuanya sudah bersih dan tersusun rapi. Di atas meja kerjaku hanya ada fotoku saja dan sebuah tulisan, Direktur Utama, beserta sebuah vas bunga yang menambah keindahan ruang kerjaku. Aku pun segera menggeser kursiku lalu membuka laptopku dan segera aku memulai pekerjaanku hari ini. Tidak beberapa lama, terdengar suara seseorang mengetuk pintu utama ruang kerjaku. Lalu aku menyuruhnya untuk segera masuk, dan tidak kusangka ternyata yang menyembul adalah wajah Mas Devan, dengan membawakanku secangkir kopi panas. Mas Devan berjalan ke arahku dengan senyum khasnya, senyuman yang mengeluarkan sederet gigi putihnya. Aku buatkan kopi untukmu, ucap Mas Devan sembari menaruh secangkir kopi buatannya itu di atas meja. Aku tidak suka kopi, jawabku tanpa melihat senyum yang terpancar pada wajahnya. Aku mengalihkan wajahku pada laptopku dan fokus untuk memulai pekerjaanku. Maaf, buat kamu saja kopinya, kataku pada Mas Devan. Aku juga tidak suka kopi, jawab Mas Devan. Aku segera memanggil sekretarisku dengan menelponnya melalui telepon kantor yang berada di atas meja kerjaku. Ya, tepatnya di samping vas bunga yang berada di atas meja kerjaku. Kamu segera ke ruanganku, perintahku pada sekretarisku itu. Baik, Bu, jawab Amanda. Kemudian sambungan telepon pun segera kututup kembali. Mas Devan masih cengar-cengir di dalam ruanganku. Dia bingung mau bicara apa lagi terhadapku. Aku pun menoleh ke arahnya. Apa yang kamu tunggu di sini? Tanyaku. Itu. Mas Devan menggaruk-garuk kepalanya yang sebenarnya telah kutahu jika sebenarnya pada bagian kepalanya itu tidak gatal. Namun hanya berpura-pura saja ia merasa gatal.
pada bagian kepalanya dengan cara menggaruknya. Amanda pun mengetuk pintu utama ruanganku. Aku yakin itu adalah Amanda, karena tadi aku baru saja memanggilnya melalui sambungan telepon di ruanganku. "Apa yang dapat saya bantu, Bu Sherin?" tanya Amanda. "Kamu buang saja 1 gelas kopi itu," perintahku. "Duh, sayang kalau dibuang, Bu," jawab Amanda. "Jika sayang dibuang, lebih baik kopi itu untukmu saja." "Terima kasih, Bu," jawab Amanda dengan wajah yang sangat bahagia. Sementara itu, Mas Devan masih cengar-cengir melihat pembicaraanku dengan Amanda, dan terus menggaruk-garuk kepalanya yang kutahu tidak gatal. Amanda pun segera mengambil 1 gelas kopi itu di atas meja kerjaku. "Apalagi yang bisa saya bantu, Bu?" tanya Amanda dengan memegangi 1 gelas kopi hitam buatan Mas Devan. "Tidak ada. Silahkan kamu kembali saja ke ruanganmu," perintahku pada Amanda. "Baik, Bu," jawab Amanda. Kemudian ia membalikkan tubuhnya lalu berjalan ke arah pintu utama ruanganku, dan pintu itu ditutup kembali setelah balik punggungnya tidak terlihat lagi dari penglihatanku. "Bu Sherin nanti sehabis pulang kantor, bersediakah Bu Sherin untuk aku antar pulang hingga ke rumah?" tanya Mas Devan. "Untuk apa kamu mengantarkanku pulang? Kamu kan bukan pacar ataupun suamiku," jawabku. Memang sih aku bukan pacar ataupun suami Bu Sherin, tapi kan aku ini adalah salah satu karyawan di perusahaan ini yang sangat mengagumi Bu Sherin, jawab Mas Devan. Dek. Terasa jantung ini berdetak saat Mas Devan mengatakan kalimat itu padaku. Bukan karena aku mencintai Mas Devan dengan berperan sebagai Sherin, tetapi karena aku sangat kesal pada Mas Devan yang dengan setega itu merayu wanita lain, sedangkan Mas Devan telah memiliki anak dan istri yang selalu membutuhkan kasih sayangnya. Aku pun mengalihkan pandanganku lagi pada layar laptopku, tanpa harus membahas jawaban dari pertanyaanku tadi pada Mas Devan. Bu Sherin mau atau tidak mau, aku akan tetap mengantarkan Bu Sherin untuk pulang ke rumah, karena aku tidak mau Bu Sherin kenapa-napa di jalan, ucap Mas Devan lagi seakan berperan layaknya pahlawan kesiangan untukku. "Aku pulang dengan Pak Pardi, supir pribadiku," jawabku dengan terus menatap layar laptopku dan jemariku mengetik beberapa surat-surat penting. "Pardi?" tanya Mas Devan dengan membulatkan kedua bola matanya. "Sebaiknya kamu urusi saja dirimu sendiri. Urusi keluargamu. Aku tidak terbiasa pulang ke rumah jika diantar sama orang lain," jawabku. "Orang lain?" tanya Mas Devan. Aku terdiam. "Aku," tunjuk Mas Devan pada dirinya sendiri. Aku masih saja terdiam. "Biarpun aku bukan pacarmu ataupun suamimu, setidaknya anggaplah aku sebagai TTM-mu saja. Teman tapi mesra kan lebih enak daripada pacar atau suami," ucap Mas Devan. Aku pun menghentikan aktivitasku lalu menatap wajah Mas Devan dengan membulatkan kedua bola mataku. "Cepat kembali ke ruang kerjamu. Di sini tempatku untuk bekerja, bukan tempat untuk merayu wanita atau bergunjing." "Maaf, pintu keluarnya ada di sebelah sana," tunjukku pada pintu utama ruang kerjaku. Mas Devan pun langsung memutar tubuhnya dengan cepat, lalu berjalan menuju arah yang aku tunjukkan, tanpa menatap wajahku sedikit pun, hingga pintu tertutup dengan rapat dan di balik punggungnya tidak terlihat lagi. Aku pun tertawa dengan geli ketika melihat tingkah Mas Devan. Rupanya setakut itu dia denganku. Sementara masih dengan peranku sebagai Arum, Mas Devan terus saja menghubungiku meminta aku untuk pulang. "Dek, ayo cepat pulang ke rumah. Ibu dan Mbak Nawang sudah dari malam tidak makan. Mereka hanya minum air putih saja, Dek," keluh Mas Devan melalui sambungan telepon. "1 minggu lagi aku baru akan pulang ke rumah, Mas," jawabku. "Kelamaan itu, Dek. Aku serasa menduda kalau begini. Lebih baik menduda biar enak bisa merayu wanita lain di luar sana," jawabku. "Hanya kamu seorang yang aku cintai, Dek.
Aku tidak mau merayu wanita lain di luar sana, karena aku sudah memilikimu. Rayu Mas Devan. Mas Devan kira rayuan seperti itu akan membuat hatiku luluh lagi seperti dulu. Hatiku yang sekarang ini kuat seperti baja. Tidak lagi seperti lilin yang dengan mudahnya luluh akan bujuk rayu Mas Devan. Kamu tidak tahu jika Sherin itu adalah aku, Arum. Dua nama yang berbeda, tetapi diperankan oleh orang yang sama. Setiap harinya aku selalu mengawasi dan melihat tingkah lakumu di kantor. Aku tidak akan mudah lagi terbujuk akan semua rayuan Mas Devan. Oh iya? Benarkah itu? Tanyaku. Jelas saja benar dong, Dek. Aku banting tulang dari pagi hingga petang, kadang sampai larut malam, untuk mengambil lembur itu juga demi kamu dan anak kita, jawab Mas Devan. Pret! Rayuan Mas Devan sungguh dahsyatnya, tetapi tidak bisa meluluhkan hatiku ini lagi. Oh ya? Bilang sama ibu dan Mbak Nawang, kalau aku 1 minggu lagi baru akan pulang ke rumah. Untuk sementara waktu, mereka makan angin saja dulu, ucapku. Apa? Tanya Mas Devan dengan nada berteriak sekencang-kencangnya, hingga telingaku seakan lepas pada tempatnya ketika mendengar teriakan dari Mas Devan. Aku pun segera menutup kembali sambungan teleponku dan seperti biasa. Setelah Mas Devan menelponku, maka aku akan segera menonaktifkan ponselku. Permainan ini belum selesai, Mas, ucapku dalam hati. Arum, itu ada yang mencari kamu di luar, ucap ayah. Siapa ya? Tanyaku. Kamu lihat saja sendiri di luar, jawab ayah dengan tersenyum lebar. Jantungku ini berdetak lebih kencang. Jangan-jangan yang dimaksud ayah itu adalah Mas Devan. Sifat ayah memang seperti itu sedari dulu. Walaupun ayah telah tahu nama orang yang telah mencariku ke rumah, tetapi tetap saja ayah tidak memberitahunya padaku. Biar jadi kejutan untukku. Sudah dulu menonton televisinya. Temui saja dulu, pinta ibu. Lagi nanggung nih, Bu, jawabku. Kasihan nanti tamunya nunggu kamu lama, saran ibu. Iya deh, Bu, jawabku, kemudian aku bangkit dari tempat dudukku. Aku pun melangkah ke arah yang ditunjukkan oleh ayah. Tamu itu menunggu di teras. Pandangannya menatap beberapa padi yang telah menguning di samping rumah kita. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah karena mau menikmati udara segar di desa ini, ucap ayah. Tamu yang aneh, disuruh masuk gak mau, malah mau melototkan mata pada padi yang telah menguning pada malam hari, jawabku di dalam hati. Ayah dan ibu pun menahan tawanya dengan menutup rapat bibirnya. Tetapi nampak jelas terlihat dari raut wajah mereka jika pada sudut bibir mereka mengembang sempurna. Sesampainya aku di teras rumahku, kulihat seorang laki-laki berperawakan sedang serta melekat jaket berwarna hitam yang menutupi sebagian tubuhnya dan celana jin berwarna biru berukuran pendek yang membalut tubuhnya dari pinggang hingga sampai ke bawah lutut. Pandangannya memang menatap pada area persawahan di samping rumahku, dan punggungnya membelakangi rumahku. Laki-laki itu masih mengenakan helm di kepalanya, dengan kedua telapak tangannya masuk ke dalam kedua saku celana jinnya. Terlihat gagah dengan tubuh yang tegap jika terlihat dari belakang. Ah, sudah kuduga, laki-laki itu pasti Mas Devan. Aku pun melipat kedua pergelangan tanganku ke dada. Mas mencariku, tanyaku dengan masih berdiri dari punggung belakangnya Mas Devan. Laki-laki itu pun membalikkan tubuhnya tanpa menjawab pertanyaanku tadi. Ia pun tersenyum lebar ketika melihatku. Kemudian ia melepas helm yang menempel pada kepalanya, lalu meletakkannya di sudut teras rumahku. Dek, bagaimana kabarmu di sini? Tanya Mas Devan yang kemudian melangkah perlahan untuk mendekat ke arahku. Seperti yang kamu lihat, Mas, jawabku. Kini Mas Devan telah berada tepat di depanku. Jarak di antara kami hanya ada 30 cm saja, jika diukur dengan penggaris. Dek, pulanglah. Aku, Ibu dan Mbak Nawang merindukanmu,
ucap Mas Devan. Ah, aku lagi malas. Aku lagi ingin menikmati suasana indah di desa ini. Tidak perlu dijemput, Mas. Aku bisa pulang sendiri. Lagi pula aku kan berangkatnya sendirian. Pulangnya juga pasti akan sendirian, jawabku. Mas Devan pun melingkarkan kedua pergelangan tangannya pada pinggangku. Kemudian dagunya berpangku pada pundak kananku. Lingkaran pergelangan tangannya itu begitu erat hingga membuatku terasa kesulitan untuk bernafas. Aku tidak membalas untuk melingkarkan kedua pergelangan tanganku pada pinggang Mas Devan. Selama 2 malam ini kamu tidak ada di rumah. Aku sangat rindu denganmu, Dek. Biasanya kita tidur bersama. Selama 2 malam ini aku hanya tidur sendirian berbalut dengan selimut dan memeluk guling. Biasanya di rumah terdengar tangis anak kita. Kini hanya ada raungan kucing peliharaanmu yang memecah keheningan malam. Karena kelaparan juga sama dengan ibu dan Mbak Nawang. Aku merindukan ketika aku lelah. Kamu pijit tubuhku dengan jemarimu, sehingga akhirnya aku menutup mataku dan masuk ke dalam alam mimpi. Lalu pagi pun tiba dengan mendengar suara ayam berkokok milik Bu Naila, tetangga sebelah rumah kita, ucap Mas Devan. Duh, rayuannya menggentarkan hatiku. Maaf ya, Mas. Aku tidak bisa lagi tenggelam dalam bujuk rayumu, jawabku dalam hati. Kalimat itu masih tidak bisa kuungkapkan secara berhadapan pada Mas Devan, karena aku masih tidak ingin jika Mas Devan tahu akan semuanya. Arum, sapa ibu. Mas Devan pun segera melepaskan kedua pergelangan tangannya yang melingkar pada pinggangku ketika ia menyadari ada ibu yang sedang menggendong Amira. Arum, lebih baik pulanglah ke rumahmu. Suamimu itu sangat merindukanmu. Jika kamu rindu dengan kami, nanti kamu bisa bermalam lagi di sini. Pintu rumah kami akan selalu terbuka lebar untukmu. Bisa pula kami yang nantinya akan ke sana jika kami merindukan dirimu dan Amira, ucap ibu. Iya, Arum, kasihan suamimu itu jika harus tidur sendirian. Dia butuh kamu sebagai gulingnya, sahut ayah dengan tersenyum lebar. Mas Devan pun terlihat menahan tawa lalu menatap ke arahku. Kedua orang tuaku memang tidak kuberitahu akan rumah tanggaku dengan Mas Devan. Hanya Mas Aryo saja yang mengetahui semuanya. Kami sengaja menutupi masalah kami, agar tidak menjadi beban pikiran orang tua kami. Mereka sudah tua. Aku dan Mas Aryo tidak ingin orang tua kami memikirkan yang macam-macam lagi di masa tua mereka. Aku tidak menjawab. Ibu pun membuka pembicaraan lagi. Tidak baik jika terlalu lama meninggalkan rumah, sedangkan suamimu sangat merindukan kehadiranmu dan Amira. Apalagi di rumah juga ada mertua dan kakak iparmu, ucap ibu. Aku tidak punya alasan lagi untuk terus menginap di rumah orang tuaku. Terpaksa aku dan Amira harus pulang bersama Mas Devan malam ini juga. Duh, cucu ibu sudah pulang, sapa Bu Harti ketika Mas Devan menepikan roda duanya di pekarangan rumah. Untung saja Amira memakai jaket tebal, jadi tidak masuk angin, sahut Mbak Nawang. Iya ya, kapan ya Devan bisa punya mobil agar bisa mengajak Amira malam seperti ini tidak diterpa angin malam, jawab Bu Harti. Entahlah, Mbak Nawang mengangkat kedua pundaknya. Segera aku turun dari roda duanya Mas Devan. Kemudian ibu segera merebut Amira yang berada di dalam gendonganku. Biar ibu saja, ucap Bu Harti. Aku mempertahankan Amira agar tetap berada di dalam gendonganku. Tidak perlu, Bu. Biarkan sama aku saja, jawabku. Bu Harti terus memaksa agar Amira digendong olehnya. Biarkan ibu saja. Kamu pasti lelah kan? Lebih baik kamu beristirahat dulu, ucap Bu Harti. Tumben tuh nenek sihir. Baik, biasanya kan langsung nyuruh ini itu kepadaku. Mungkin lagi diterpa angin sepoi-sepoi, makanya jadi seperti itu. Benar kata ibu, berikan saja Amira pada ibu, ucap Mas Devan.
Ibu memang sayang pada Amira walaupun ibu cukup ceriwis kepadaku. Bisa juga ibu memang rindu kepada cucunya semata wayangnya itu. Aku tidak boleh mau menang sendiri. Amira memang masih darah daging dari Ibu Harti. Aku pun segera memberikan Amira kepada Bu Harti. Malam ini Amira tidur bersama ibu ya, ucap Bu Harti padaku. Aku pun menganggukkan kepalaku perlahan. Mas Devan menaruh tas koperku yang berisi pakaianku dengan Amira dan dimasukkan ke dalam kamar. Aku pun mengekornya. Dek, aku lapar, keluh Mas Devan setelah ia menaruh tas itu di depan lemari pakaian. Makan angin saja, Mas. Aku malam ini lelah sekali. Besok kan aku harus bekerja lagi, jawabku. Aku bantuin masak, Dek, jawab Mas Devan. Tidak tega juga melihat wajahnya yang terlihat lelah dan memang terlihat kelaparan seperti itu. Aku pun segera membuka pintu kamarku lalu melangkah ke dapur. Mas Devan mengekorku. Aku membuka isi di dalam lemari pendingin. Isinya hanya 1 butir telur ayam. Mas, apa kamu tidak belanja selama 2 hari ini? Tanyaku. Mas Devan pun menggeleng. Aku dan ibu makan di luar selama 2 hari ini, sahut Mbak Nawang. Berarti waktu di rumah orang tuaku tadi, ketika Mas Devan bilang dia, ibu dan Mbak Nawang juga kucing peliharaanku kelaparan selama aku bermalam di rumah orang tuaku itu, hanya bohong belaka, agar aku kasihan kepadanya, dan aku menurutinya untuk pulang ke rumah. Kalau banyak uang kan enak, bisa beli makan di luar, jawabku. Uangnya juga dapat dari hutang, gaji Devan kan sudah menipis. Lagi pula ini sudah tanggal tua, jadi gaji Devan hanya cukup untuk membeli bahan bakar roda 2-nya, bantah Mbak Nawang. Hutangnya siapa nanti yang bayar? Tanyaku. Ya kamulah, terus siapa lagi yang bayar? Aku dan ibu kan tidak punya uang. Devan 1 minggu lagi baru bisa gajian. Sedangkan Devan sudah berjanji kepada pemilik warung makan, tidak sampai 1 minggu hutangnya akan dilunasi. Jawab Mbak Nawang. Mas Devan hanya diam saja. Dia sedang menahan tangis karena aku suruh mengupas bawang merah untuk mendadar 1 telur yang masih tersisa di dalam lemari pendingin. Ibu, Mas Devan dan Mbak Nawang berhutang pada warung makan di pinggiran jalan di depan kompleks perumahan ini. Jadi mereka makan dulu dan bayarnya nanti. Sudah 2 hari ini mereka makan di warung makan itu, tanpa membayar sepeser pun. Namun sang pemilik warung makan itu percaya saja dengan perkataan mereka karena rumah Mas Devan kan berada di kompleks ini. Ya akan aku bayar nanti hutang kalian, tenang saja, ucapku. Mbak Nawang pun tersenyum dengan lebarnya. Kemudian dia melingkarkan kedua pergelangan tangannya pada pinggangku. Kamu memang adik iparku yang paling aku sayangi, pujinya padaku. Mbak Nawang kira aku bisa dimanfaatkan lagi. Memang hutang akan kubayar pada pemilik warung itu. Tapi Mbak Nawang juga akan membayar hutangnya itu padaku dengan cara yang lain. Kita lihat saja nanti permainanku selanjutnya, gumamku dalam hati. Namun aku berusaha menyunggingkan bibirku dengan semanis mungkin, agar aku masih terlihat lugu dan baik di depan Mbak Nawang. Saat langkahku akan menuju ke arah kamarku, terdengar teriakan dari Mas Devan. Wah, pedas sekali, Dek. Ini bukan sambal namanya, tapi hanya cabai saja, teriak Mas Devan. Aku tidak menyahut teriakan itu. Aku segera dengan cepat melangkah dan masuk ke dalam kamar, lalu menutup pintu kamar secara perlahan. Nikmati saja makan malam yang lezat itu, Mas, ucapku dalam hati dengan menurunkan volume tawaku, agar tidak terdengar oleh mereka yang berada di ruang makan. Keesokan harinya, aku mencoba pergi ke warung tempat Mas Devan, Ibu dan Mbak Nawang berhutang di sana. Aku berdelat untuk menanyakan hutang mereka sekaligus memberi saran pada pemilik warung. Oh iya, kalau suamiku, kakak iparku dan ibu mertuaku kesini lagi untuk berhutang dan mengatasnamakan aku untuk membayar hutang mereka, sebaiknya jangan mau dihutang lagi ya, Bu. Bilang saja modalnya pas-pasan.
Kalau dihutang nantinya susah untuk memutar modalnya lagi. Saranku pada pemilik warung di depan kompleks perumahan tempat tinggalku bersama Mas Devan. Aku tidak tega sama orang. Mereka kan datang ke sini dengan wajah yang memang terlihat kelaparan. Mereka juga membujuk dan merayuku agar aku mau menghutangi mereka. Jawab pemilik warung itu. Ya, untuk kali ini aku akan bertanggung jawab atas hutang mereka. Lain kali aku tidak akan mau bertanggung jawab lagi jika mereka berhutang mengatasnamakan diriku sebagai pembayar hutang mereka. Bantahku. Pemilik warung itu mengangguk. Ini aku bayar sebagian dari hutang mereka. Aku memberikan beberapa lembar uang pada pemilik warung itu. Kenapa hanya sebagian saja, Bu? Kapan sebagiannya lagi? Tanya pemilik warung makan itu setelah beberapa lembar uang berada di dalam genggamannya. Lalu ia mencoba menghitung beberapa lembar uang tersebut. Sebagiannya lagi aku tidak akan membayarnya. Kamu minta saja kepada mereka. Jawabku. Mereka kan meminta ibu yang bertanggung jawab atas hutang mereka. Bantah pemilik warung itu. Itu sudah bersyukur loh aku bertanggung jawab atas sebagian hutang mereka. Jawabku. Bagaimana ini? Tanya pemilik warung dengan kebingungan. Ya, sisanya bisa kamu tagih saja dengan Mas Devan, Mbak Nawang atau Bu Harti. Jawabku. Setelah aku membayar sebagian hutang Mas Devan, Mbak Nawang dan Bu Harti, kemudian aku segera pergi ke kantor. Mas Devan mungkin sudah terlebih dahulu pergi ke kantor. Aku sengaja tidak ikut dengan Mas Devan karena Mas Devan taunya aku adalah sebagai asisten rumah tangga, bukan CEO. Jadi di antara aku dan Mas Devan tidak searah untuk ke tempat kerja. Aku segera membuka pintu pada ruang kerjaku. Semoga di atas meja kerjaku sudah tersedia 1 gelas teh hangat serta sepotong roti berselai coklat yang aku mau. Aku telah memesannya ketika aku masih berada di dalam perjalanan untuk menuju ke kantor dengan menelpon Mak Janah terlebih dahulu, dan Mak Janah pun mengiyakannya. Ternyata yang kulihat bukan hanya 1 gelas teh hangat dan sepotong roti berselai coklat yang berada di atas meja kerjaku, tetapi juga ada 1 bungkus nasi. Mataku pun membulat. Aku tidak merasa memesan 1 bungkus nasi itu kepada Mak Janah. Kenapa tiba-tiba ada 1 bungkus nasi di atas meja kerjaku? Di bawah 1 bungkus nasi itu ada sebuah tulisan tangan yang sangat indah ditulis oleh sang penulisnya. Aku sangat mengenali tulisan tersebut. Namun sebelum aku membaca tulisan tersebut untuk mengetahui apa isinya dan siapa pengirimnya, terlebih dahulu aku menerima sambungan telepon dari Mas Devan. Dek, kenapa hutangku Mbak Nawang dan Ibu hanya dibayar separuh? Tanya Mas Devan tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu ketika panggilan telepon itu tersambung. Maaf ya Mas, aku kan hanya punya uang segitu saja. Hutang kalian itu sangat banyak nilainya, sehingga uangku tidak cukup untuk membayar semua hutang kalian. Jawabku. Gara-gara kamu hanya membayar separuh dari hutang kami, akhirnya Mbak Nawang dan Ibu disuruh membantu pemilik warung itu untuk mencuci piring, mengupas bawang, dan sayuran sebagai pengganti melunasi separuh hutang kami, ucap Mas Devan. Jadi babu dong. Senang kamu ya, kalau aku dan keluargaku jadi babu? Tanya Mas Devan. Aku menutup bibirku perlahan untuk menahan tawa. Kemudian aku menjawab pertanyaan dari Mas Devan. Terima saja jadi babu untuk sementara waktu, Mas. Itu juga kan demi kebaikan kalian untuk melunasi hutang-hutang kalian. Jawabku. Sambungan telepon pun segera ditutup oleh Mas Devan. Aku pun langsung tertawa dengan terbahak-bahak ketika sambungan telepon itu telah ditutup oleh Mas Devan. Kemudian aku teringat dengan nasiku dan tulisan yang ada di bawahnya. Kemudian aku teringat dengan nasiku dan tulisan di bawahnya. Tulisan rayuan gombal dari Mas Devan. Dasar buaya, paling lihai dia kalau soal membuat wanita berbunga-bunga. Namun tidak denganku sekarang. Batinku. Sore harinya aku pulang ke rumahku kembali menjadi arum.
Saat itu Pak Pardi pun memutar roda empatnya lalu pergi meninggalkanku yang berdiri tepat di depan rumah tetanggaku. "Bu Arum, tadi itu siapa?" tanya Bu RT. Aku pun terkejut. Kemudian aku membalikan tubuhku karena Bu RT menepuk pundakku. "Oh, Bu RT," jawabku sembari tersenyum ketika ku tahu wanita bertubuh gempal itu dengan kacamata yang menghiasi kedua matanya yang telah menepuk pundakku. Bu RT pun mengulang pertanyaannya lagi, yang tadinya tidak kujawab. "Siapa tadi itu, Bu?" tanya Bu RT. Aku pun bersandiwara untuk celingak-celinguk memandangi jalanan kompleks perumahan yang memang tidak seberapa ramainya itu. Bu RT mengerutkan keningnya. "Kamu tadi kan turun dari mobil seseorang. Nah, aku bertanya siapa itu yang telah mengantarkanmu. Kenapa pula kamu harus turun cukup jauh dari rumahmu? Apa jangan-jangan?" tanya Bu RT dengan mulai mencurigaiku. "Jangan-jangan apa, Bu?" tanyaku balik tanpa harus menjawab pertanyaan Bu RT. "Kamu selingkuh ya?" tanya Bu RT dengan menunjukku. Aku pun tertawa dengan terbahak-bahak. Aku seolah menanggapi pertanyaan Bu RT itu dengan santai dan menganggap semuanya hanya lelucon biasa. "Bu Arum, aku tidak bercanda, Bu. Tolong jawab dengan jujur," pinta Bu RT. "Iya, Bu. Jangan marah dulu ya. Aku tertawa tadi itu hanya lucu saja. Mana mungkin seorang asisten rumah tangga seperti aku ini selingkuh dengan laki-laki lain. Lagi pula mana ada laki-laki yang mau sama seorang asisten rumah tangga sepertiku. Jikapun aku mau selingkuh, mungkin bukan dengan laki-laki kaya, tetapi dengan laki-laki yang sederajat pula denganku," jawabku dengan sedikit tertawa. "Bisa saja kamu itu merayu bosmu untuk menjadi wanita simpanan." Bu RT masih saja mencurigaiku selingkuh dengan laki-laki lain. Kalau sampai Bu RT cerita ini semua kepada ibu mertuaku, Mas Devan bisa menceraikanku dan Amira pasti akan kehilangan sosok seorang ayah. Aku tidak mau hal itu sampai terjadi. Aku masih bertahan dengan Mas Devan hingga saat ini hanya karena Amira. Aku tidak tega melihat Amira harus kehilangan sosok ayahnya, karena ia masih terlalu kecil untuk menjalani semuanya. Aku harus bersabar dulu, hingga Amira mengerti barulah aku akan menggugat cerai kepada pengadilan agama. Namun sebelumnya, aku harus mengumpulkan semua bukti-bukti agar permohonan ceraiku lekas selesai di pengadilan agama nantinya. Bosku itu sudah terlalu tua, Bu. Lagi pula, dia tidak menyukaiku karena tubuhku yang langsing. Dia lebih menyukai wanita bertubuh melar seperti Ibu RT. Enak kalau dibuat guling jika udara dingin di malam hari. Jawabku sambil menahan tawa. "Masa sih?" "Iya, bosku itu tampan, Bu. Dia baik pula. Uangnya tentu saja banyak, karena ia memiliki banyak perusahaan. Sayangnya, tubuhku ini langsing. Aku bukan wanita yang masuk dalam kriterianya," jawabku dengan terus meyakinkan Bu RT. Bu RT pun melihat tubuhnya yang gempal dan melar, kulitnya yang putih, kemudian ia mengambil cermin di dalam tas kecilnya yang menggantung pada pundaknya. Kemudian ia melihat wajahnya di dalam cermin itu. Pipinya yang tembem dan matanya yang sipit mulai terlihat jelas dengan pancaran terik matahari yang begitu menyengat pada cucuran keringat yang menghiasi keningnya. Bu RT tuh sebenarnya cantik loh. Hanya perlu dioles sedikit saja akan lebih terpancar kecantikannya, ucapku. "Masa sih?" tanya Bu RT kurang yakin. "Iya, Bu," jawabku. Bu RT terus memandang wajahnya di depan cermin kecilnya. Sementara itu, aku pun harus mengambil kesempatan untuk segera pulang ke rumah. "Bu, aku balik duluan ya. Besok kalau aku masuk kerja lagi, akan aku bilang pada bosku jika di kompleks ini ada wanita cantik seperti Bu RT," ucapku. Kemudian aku berjalan dengan cepat untuk melangkah ke arah pekarangan rumahku. Jangan bilang seperti itu. Kasihan nanti Pak RT," seru Bu RT dari jarak yang sudah cukup jauh.
Tenang saja, Bu. Aku tidak akan bilang sama Pak RT, jawabku. Kemudian aku melangkah dengan cepat hingga akhirnya aku membuka pagar pada pekarangan rumahku dan menutupnya kembali lalu melangkah untuk memasuki ke dalam rumahku. Di dalam rumah telah ada seorang tamu ibu mertuaku, wanita yang usianya hampir sama denganku. Wanita itu menggendong Amira dengan sesekali menempelkan bibirnya pada kedua pipi Amira. Sepertinya ia sangat menyukai anak kecil. Andai saja dulu kamu yang menjadi istrinya Devan, ucap Bu Harti pada wanita itu. Dik, Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam sebelum masuk. Namun tidak ada yang menjawab salamku. Kalian semua budek ya? Ada salam kok tidak dijawab? Lagian wanita ini siapa sih? Kok masuk ke rumahku tanpa izin? Kataku dengan kesal. Duh, maaf ya Della. Dimaklumi saja ya. Jika menantuku itu kurang sopan terhadapmu. Maklum dia kan orang yang tidak sederajat dengan kita. Jadi wajarlah kalau tata keramanya nggak ada, ucap Bu Harti pada wanita yang bernama Della itu, tanpa harus menjawab pertanyaanku tadi. Bu Harti bilang aku tidak sederajat dengannya. Sebenarnya Bu Harti dan keluarganya yang tidak sederajat denganku, karena derajatku lebih tinggi ketimbang mereka. Setelah berbicara pada wanita yang disebutnya dengan Della itu, Bu Harti menoleh padaku. Arum, kok kamu cepat sih pulangnya? Tanya Bu Harti. Aku lagi ingin pulang cepat saja, karena hati ini terasa tidak enak. Sepertinya ada orang yang akan merusak rumah tanggaku. Jawabku sambil melirik pada Della. Arum, tegur Bu Harti. Kenapa, Bu? Tanyaku. Aku pun mengambil selembar uang berwarna merah, lalu kuberikan kepada Bu Harti. Aku tahu jika selembar uang itu akan menghentikan teguran Bu Harti terhadapku. Untuk apa ini, Arum? Tanya Bu Harti. Buat jajan ibu, jawabku pada Bu Harti. Oh, terima kasih ya, Arum, ucap Bu Harti padaku. Arum, buatkan minuman untuk Della, permintaan kakak iparku itu padaku. Sebaiknya kamu istirahat saja ke kamarmu. Ajak juga Amira, perintah Bu Harti padaku. Iya, Bu, jawabku dengan berlalu di hadapan Bu Harti, Mbak Nawang dan juga Della. Mbak Nawang mengerutkan keningnya melihat tingkah ibu kandungnya itu. Tidak biasanya Bu Harti bersikap seperti itu padaku. Biasanya, Bu Harti selalu menyetujui apa perkataan dari anak kesayangannya itu. Apalagi jika anak kesayangannya itu memerintahku. Nawang, kamu saja yang membuatkan minuman untuk Della, perintah Bu Harti pada anak kesayangannya itu. Oh, ternyata selembar uang berwarna merah itu bisa mengubah ibu mertuaku. Beginilah nasib jika memiliki ibu mertua materialistis. Di pikirannya itu hanya ada uang dan uang. Aku tertawa geli ketika melihat wajah Mbak Nawang saat disuruh Bu Harti untuk membuatkan minuman untuk tamunya itu. Biasanya kan aku yang disuruh oleh mereka untuk membuatkan minuman tamu mereka. Kemudian mereka bilang pada tamu mereka jika aku ini asisten rumah tangganya yang baru dan bekerja di rumah ini. Mereka tidak mengetahui jika aku belum masuk ke dalam kamar. Aku masih berada di bagian pintu yang menghubungkan antara ruang tamu dan ruang tengah. Aku mengintip mereka di balik celah pintu tersebut. Rasakan kamu Mbak Nawang. Rasakan kamu Mbak Nawang, gumamku dalam hati. Begitu langkah Mbak Nawang akan menuju dapur, tetapi sebelumnya ia terus melewati ruang tengah terlebih dahulu, sebelum menuju ke arah dapur. Aku segera berjalan cepat lalu segera masuk ke dalam kamarku. Kemudian aku menutup pintu kamarku dengan pelan, agar tidak terdengar oleh Mbak Nawang jika aku baru saja masuk ke dalam kamarku. Duh, ibu ini ada-ada saja. Masa aku yang disuruh membuat minuman untuk Della? Mana mungkin aku bisa. Berapa takaran gulanya satu gelas yang berbentuk seperti belimbing itu? Gumam Mbak Nawang dengan kesalnya, sembari berjalan menuju dapur. Aku ada ide buat Mbak Nawang agar ia malu di depan tamunya itu.
Aku segera mengganti bajuku lalu menaruh Amira di atas kasur yang kuberi beberapa mainan agar ia bermain sendiri di atas kasur. Amira itu tidak suka menangis. Ia juga anak yang sangat pandai karena ia selalu bermain sendiri, walaupun tidak harus ditemani oleh kedua orang tuanya ataupun orang lain. Setelah aku mengganti bajuku, aku segera membuka pintu kamarku, lalu kututup kembali dengan pelan pintu kamarku, dan perlahan langkahku menuju ke arah dapur. Aku tidak langsung masuk ke dapur. Aku mengintip Mbak Nawang terlebih dahulu di balik pintu yang menghubungkan antara ruang makan dan ruang dapur. Di sana Mbak Nawang sedang kebingungan caranya membuat teh panas buat tamunya itu. 1 sendok atau 2 sendok gulanya ya? Tanya Mbak Nawang sendiri sembari memegangi wadah gula dan 1 sendok yang berukuran kecil. Aku menahan tawa di balik pintu. 1 sendok saja deh, semoga tidak terlalu manis dan tidak hambar rasanya, kata Mbak Nawang sembari menuang 1 sendok gula ke dalam gelas yang berukuran kecil itu. Gelas yang biasanya disebut oleh Bu Harti dengan sebutan gelas blimbing, karena bentuk gelas itu seperti buah blimbing. Setelah menuangkan gulanya, lalu Mbak Nawang mengeluarkan 1 teh celup di dalam kotak teh, kemudian menuangkannya air panas di dalam gelas itu. Setelah itu diaduknya perlahan. Gak ribet juga ternyata membuat teh panas, ucapnya lagi seorang diri, sembari mengaduk-ngaduk gula di dalam gelas itu dengan sempurna. Tiba-tiba perut Mbak Nawang sakit. Ia memegangi area perutnya lalu berjalan ke arah toilet yang memang bersebelahan dengan dapur. Nah, ini baru kesempatanku untuk membuat Mbak Nawang malu di depan tamunya. 1 gelas teh yang Mbak Nawang buat itu, kemudian kucampurkan lagi dengan 1 sendok garam. Bagaimana ya rasanya? Pasti sudah bisa ditebak jika rasanya akan membuat mata terpejam ketika menikmati 1 gelas teh bercampur dengan gula dan garam. Setelah kucampurkan dengan garam, lalu aku aduk dengan sangat sempurna, agar garam tersebut pun larut dan menyatu di dalam gelas tersebut. Selesai aku membuat garam itu larut pada gelas tersebut, aku segera kembali lagi ke dalam kamarku. Aku tinggal menunggu keributan apa yang akan terjadi di rumah ini. Ketika Della menghirup 1 gelas teh panas buatan Mbak Nawang, pasti akan seru. Terdengar langkah kaki Mbak Nawang melewati kamarku. Kuintip dari balik pintu kamarku. Rupanya Mbak Nawang membawa 1 gelas teh panas itu untuk disuguhkan oleh Della. Aku pun segera mengekornya karena Amira telah aku tidurkan. Jadi aku bisa meninggalkan dia sendirian di dalam kamar. Duh, maaf ya, kelamaan nunggunya, ucap Mbak Nawang dengan senyum lebar pada Della. Tidak apa-apa kok, Mbak. Terima kasih ya karena telah membuatkanku 1 gelas teh panas, jawab Della. Tidak usah kamu berterima kasih padaku, karena kamu itu kan calon adik iparku. Jadi sudah sepantasnya aku membuatkan kamu teh panas. Itulah caraku menyayangimu. Manis sekali rayuannya itu. Calon adik ipar. Berarti wanita itu akan dinikahkan Bu Harti dengan Mas Devan. Keterlaluan sekali mereka semua. Ahem. Aku sengaja berdehem agar mereka tahu akan kehadiranku. Silakan diminum, ucapku pada Della. Terima kasih, jawab Della padaku, lalu menyeduh 1 gelas teh panas itu secara perlahan. 1 tegukan teh panas itu membuat Della menenggelamkan matanya yang sipit itu. Ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Rasanya kok seperti ini ya? Rasanya kok tidak seperti teh? Kamu mau membuatku untuk... Ah, sudahlah. Della pun beranjak bangkit dari tempat duduknya. Ia segera menuju ke arah pintu utama rumahku. Della, tunggu Della, pinta Bu Harti. Apalagi yang harus dibicarakan, Tante? Anak Tante itu telah membuatku marah, jawab Della. Mbak Nawang kebingungan. Bu Harti malah ikut bingung. Pernikahan ini tidak bisa dilakukan. Aku tidak mau dijodohkan dengan Mas Devan, ucap Della. Oh, mau menjodohkan suamiku dengan wanita itu ternyata kalian ya? Ucapku pada Bu Harti dan Mbak Nawang. Della mengerutkan kening ketika mendengar ucapanku tadi. Suami?
Tanya Della padaku. Jika kamu masih mencintai Mas Devan, ambil saja. Aku tidak apa-apa. Lebih baik aku yang mundur, jawabku. Tuh kan, wanita itu siap mundur, sahut Mbak Nawang dengan gembira ketika mendengar jawaban dariku. Kenapa kamu harus melakukan semua itu demi aku? Demi seorang wanita yang dengan nyatanya akan merusak rumah tanggamu. Kamu bukan merusak rumah tanggaku, tetapi kamu memang tidak pernah tahu jika Mas Devan telah berumah tangga dan memiliki seorang anak. Aku memberikan beberapa bukti kepadamu, hanya untuk tahu saja jika Mas Devan telah memiliki istri dan anak. Bukan karena aku cemburu, jawabku. Duh, baik hati sekali menantuku ini, sahut Bu Harti. Berarti kamu telah siap kan untuk menjadi janda, atau kamu siap dimadu? Tanya Mbak Nawang padaku. Aku pun menoleh kepada Mbak Nawang. Tidak ada perasaan sedih sedikit pun di hatinya. Tidak ada pula air mata yang harus keluar dari kedua mataku dan menetes pada pipiku. Aku tetap terlihat tegar, walaupun nyatanya ada seorang wanita di hadapanku yang mencintai Mas Devan dan berharap untuk menjadi pendamping hidupnya. Apalagi ibu mertuaku dan Mbak Nawang telah menyetujuinya. Aku lebih baik mundur dan Amira akan ikut denganku daripada aku harus dimadu dengan Della, jawabku. Nah, itu solusi yang bagus, ucap Mbak Nawang dengan kegirangan. Jika kamu bercerai dengan Devan, apakah Devan masih tetap boleh menemui Amira? Tanya Bu Harti. Boleh saja, jawabku. Della masih dengan keadaan yang mengerutkan keningnya, karena bingung dengan sikapku yang begitu rela memberikan Mas Devan untuknya, tanpa harus memulai pertengkaran terlebih dahulu dengan Mas Devan maupun dengannya. Ya, kalau seperti itu inginmu, lebih baik kamu bereskan saja pakaianmu. Bawa Amira ikut juga bersamamu dan segera keluar dari rumah ini, pinta Bu Harti padaku. Apa, Bu? Apa aku tidak salah dengar? Tanyaku lagi. Rumah ini kan milik Devan, bukan milikmu. Jadi kamu yang harus keluar dari rumah ini, karena Della yang akan tinggal di sini bersama Devan, ucap Bu Harti dengan sombongnya. Rumah ini kan masih ngontrak, Bu, ucap Mbak Nawang mengingatkan ibunya. Ya, biarpun masih ngontrak, kan tetap saja ini rumah Devan, karena ia yang telah membayar kontrakannya, jawab Bu Harti. Aku pun tertawa terbahak-bahak ketika nenek sihir dan ajudannya itu berkata seperti itu. Della masih tidak beralih pada tempatnya. Ia masih tetap berdiri di samping pintu utama rumahku dan mengerutkan keningnya. Della masih dengan wajah yang sangat kebingungan karena melihat sikapku, Bu Harti dan Mbak Nawang. Kenapa kamu harus tertawa? Memangnya kamu yang membayar kontrakan rumah ini? Kamu kan bekerja hanya baru beberapa minggu saja. Selama beberapa tahun tinggal di rumah ini, Devan yang membayar kontrakan rumah ini, ucap Bu Harti. Rumah ini milikku, Bu, bukan ngontrak. Mas Devan tidak tahu akan semua itu. Seharusnya kalian yang keluar dari rumah ini, bukan aku, jawabku. Mimpi apa kamu bisa berkata seperti itu pada kami? Tanya Bu Harti dengan senyum yang lebar. Aku pun mengambil satu surat yang terdapat di dalam map itu, lalu dengan segera membawa ke ruang utama rumahku. Bu Harti, Mbak Nawang dan Della telah menungguku di ruang utama. Bu Harti dan Mbak Nawang tetaplah tersenyum lebar saat aku mendekat pada mereka. Senyum yang seolah meremehkanku tetap terlihat jelas pada wajah keduanya. Namun aku tidak akan menghiraukan senyuman itu, karena aku yakin setelah mereka melihat dan membaca surat yang dibawa olehku, pastinya mereka akan malu dengan sendirinya kepadaku. Aku menyodorkan surat itu pada Bu Harti, bukan pada Mbak Nawang. Sengaja aku memberikan surat itu di tangan Bu Harti, karena aku masih menghargai Bu Harti sebagai mertuaku. Apa ini? Tanya Bu Harti ketika kertas bertinta hitam itu telah berada di dalam genggamannya. Itu bukti yang akan aku berikan tadi kepada kalian, jawabku. Iya, apa itu? Tanya Mbak Nawang. Baca saja, jawabku.
Bu Harti dan Mbak Nawang membaca selembar kertas dengan bertinta hitam itu. Awalnya kening Bu Harti dan Mbak Nawang mengerut, lalu beberapa menit kemudian, setelah mereka membaca ke bawah lagi, beberapa deret tulisan di atas kertas itu, kerutan pada kening mereka semakin melipat-lipat. Lalu beberapa menit lagi, ketika mereka akan selesai membacanya, bukan hanya kerutan pada kening mereka saja yang berlipat-lipat, tetapi juga kedua bola mata mereka semakin membelalak. Setelah mereka selesai membaca pada selembar kertas itu, lalu Bu Harti menaruh kertas itu di atas meja yang berada di depannya. Ini pasti tidak mungkin. Mbak Nawang juga mengikuti ucapan dari Bu Harti. Iya, Bu, ini pasti tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Bukankah sudah tertulis dengan jelas jika ada namaku pada kertas itu dan ada pula tanda tanganku? Rumah ini sudah lama menjadi milikku. Aku memang sengaja merahasiakannya dari Mas Devan, agar Mas Devan lebih bekerja keras lagi untuk bisa memberikan tempat tinggal untuk kami. Rupanya Mas Devan telah bekerja keras untuk kalian, bukan untuk istri dan anaknya. Dari situlah aku sangat kecewa pada Mas Devan, jawabku. Della yang masih berdiri di samping pintu rumah dan sepertinya ia masih berharap juga pada Mas Devan agar menjadi suaminya. Ia ingin mengetahui dengan sangat jelas tentang kehidupan juga sifat-sifat dari Mas Devan dan keluarganya itu. Membuat Della pun mengambil kertas yang telah dibaca oleh Bu Harti dan Mbak Nawang, yang sengaja mereka letakkan di atas meja. Ekspresi wajah Della sama dengan ekspresi wajah Bu Harti dan Mbak Nawang ketika membaca kertas itu. Setelah membaca selembar kertas itu, Della segera memberikan selembar kertas itu lagi padaku. Rupanya Mas Devan hanya numpang hidup saja sama kamu, ucap Della padaku. Mas Devan taunya ini rumah kontrakan, yang memang setiap tahunnya dibayar oleh Mas Devan kontrakannya. Ia tidak pernah mengetahui jika sebenarnya rumah ini adalah milikku, jawabku. Tidak mungkin rumah ini milikmu. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, ucap Bu Harti dengan mengulang-ulang kalimat itu, lalu beranjak berdiri dari tempat duduknya. Kemudian ia melangkah ke arah kamarnya. Secara perlahan-lahan, ia membuka pintu kamarnya, kemudian masuk ke dalamnya. Mbak Nawang pula juga melakukan hal yang sama seperti ibunya. Ia masih tidak percaya akan isi yang tertulis di atas kertas itu jika rumah ini memang benar milikku. Apa kamu masih mau melanjutkan untuk menikah dengan laki-laki yang berstatus masih sah menjadi suami orang dan tidak memiliki harta sedikit pun, sedangkan kamu sudah mengetahui jika sikap keluarganya seperti itu pada menantunya? Tanyaku. Tidak, aku lebih baik menyerah sebelum aku juga akan bernasib sama sepertimu. Aku tidak mau jika Mas Devan menikahiku, lalu mereka juga akan menumpang hidup denganku. Aku ingin suamiku kelak mencukupi kebutuhan hidupku, bukan malah menjadikanku mesin pencetak uang, jawab Della. Aku hanya membalas Della dengan senyuman. Terima kasih telah memberitahuku tentang semuanya, ucap Della, lalu dengan cepat ia pergi meninggalkanku dari tempat kami saling berbicara tadi. Rasakan kalian semua, aku akan tetap jadi pemenangnya, ucapku dalam hati dengan senyum yang melebar dan rasa puas yang tiada tara karena telah mempermalukan ibu mertuaku dan kakak iparku yang selalu saja merendahkan dan menghinaku itu di depan wanita yang mencintai Mas Devan. Dan wanita itu pula yang akan dinikahkan oleh Bu Harti dengan Mas Devan. Bahkan Bu Harti dan Mbak Nawang telah berencana jika akan menjadikan Della sebagai istri kedua dari Mas Devan. Aku pun melanjutkan aksiku setelah Della pergi. Dengan penuh amarah, ku gedor-gedor pintu ibu mertuaku dan Mbak Nawang dengan keras, menuntut mereka untuk keluar dari kamar masing-masing. Tidak butuh waktu lama, keduanya sudah muncul dengan wajah kesal. Kamu itu maunya apa sih, Rum? Bentak ibu dengan nada tajam. Jelas terganggu dengan ulahku. Aku menatap mereka dengan tatapan penuh amarah. Aku mau kalian semua keluar dari rumahku. Sekarang juga. Kemasi barang-barang kalian dan pergi dari sini. Apa?
seru mereka bersamaan. Mata mereka membelalak tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Jangan sok kamu ya, Rum. Mentang-mentang ini rumahmu, kamu bisa seenaknya mengusir kami," geram ibu. Wajahnya memerah karena amarah. "Baiklah, kami akan pergi. Tapi ingat, Arum, setelah kami keluar dari sini, kamu akan menerima nasib buruk. Devan pasti akan menceraikanmu." Aku hanya tersenyum sinis. Silahkan saja kalau dia memang ingin menceraikanku. Mereka akhirnya pergi, menggerutu sepanjang jalan. Aku tidak peduli, tapi tidak butuh waktu lama setelah itu, ponselku terus bergetar. Puluhan panggilan dari Mas Devan masuk bertubi-tubi. Aku tahu dia masih di kantor, dan aku yakin ibu serta Mbak Nawang pasti sudah melaporkan semuanya kepadanya. Sengaja aku tidak mengangkat telepon itu. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Mas Devan ketika bertemu denganku secara langsung. Aku ingin memberinya pelajaran. Aku segera menghubungi Mas Aryo untuk meminta saran terbaik. Masih ada waktu sekitar 4 jam sebelum Mas Devan pulang. Jadi aku memutuskan untuk menemui Mas Aryo di rumah ibu. Aku meminta Pak Pardi untuk menjemputku dan segera berangkat. Sesampainya di rumah, Mas Aryo sudah menungguku dengan wajah serius. Tidak hanya itu, ayah dan ibu juga ada di sana. Aku bisa melihat kekhawatiran di wajah mereka. Mas Aryo sudah menceritakan semuanya kepada mereka. "Lebih baik aku yang menceritakan," ujar Mas Aryo ketika melihat ekspresiku. "Aku takut kalau kamu yang menceritakan langsung, ayah dan ibu akan terlalu syok dan sedih." Aku menghela nafas panjang, merasa lega. Setidaknya aku tidak harus mengulang cerita menyakitkan ini lagi. Dengan penuh keyakinan, kami pun merencanakan strategi untuk menghadapi Mas Devan dan keluarganya. Aku tahu Mas Devan pasti akan menyerangku balik. Menjelang sore, aku, Mas Aryo, ayah dan ibu kembali ke rumahku. Kami menunggu kedatangan Mas Devan. Dan benar saja, tepat pukul 5 sore, pintu rumah terbuka dengan kasar. Mas Devan masuk dengan wajah merah padam. Amarah membakar dalam tatapannya. Di belakangnya, berdiri ibu dan Mbak Nawang. Dua provokator yang selalu mendukung setiap tindakan buruknya. "Hai, dasar istri bajingan!" bentaknya tanpa basa-basi. "Kamu sudah berani ya mengusir ibu dan kakakku? Memangnya aku takut dengan keluargamu yang sok suci itu? Kamu pikir membawa orang tuamu dan kakakmu yang bujang lapuk itu akan membuatku mundur?" Aku menatapnya tajam. "Mas, jaga ya ucapanmu. Coba pikir baik-baik. Siapa yang sebenarnya bajingan di sini? Ibumu dan kakakmu sudah terang-terangan membawa calon istri baru untukmu." Mas Devan tertawa sinis. "Ya, memangnya kenapa? Aku ini kan laki-laki. Aku berhak dong menikah lagi." "Dasar miskin," ejek Mas Aryo dengan nada dingin. "Punya istri satu saja tidak keurus, apalagi mau punya istri lagi." Ibu mertuaku mendengus marah. "Jangan salah ya, sebentar lagi Devan akan menikah dengan seorang pemilik perusahaan besar. Dan kalian akan lihat, kalian akan menanggung malu dengan gaya kalian yang sok kaya itu." Aku tersenyum penuh arti. "Menikah dengan pemilik perusahaan? Apa nggak salah?" Mas Devan mendongakkan kepalanya dengan penuh kesombongan. "Iya, kamu pasti akan terkejut. Kamu nggak menyangka aku bisa mendapatkan seorang pemilik perusahaan." Aku tidak ingin berdebat lebih lama. Tanpa menjawab, aku berbalik masuk ke dalam kamar. Aku mendengar suara Mbak Nawang mencemooh di belakangku. "Lihat, dia pasti masuk ke dalam kamar karena menangis. Dasar wanita lemah." Aku tersenyum sinis sambil membuka lemari pakaianku. Mereka tidak tahu apa yang sedang aku lakukan. Aku memilih gaun terbaikku, merias wajahku dengan sempurna, lalu memakai parfum favoritku. Aku akan menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Setelah hampir 15 menit, aku melangkah keluar dengan anggun. Semua mata langsung tertuju padaku. Raut keterkejutan jelas terpampang di wajah mereka, terutama Mas Devan.
Bu Sherin, lirih Mas Devan. Suaranya hampir tak terdengar. Aku mendekatkan diri padanya, menatapnya lurus dengan sorot mata penuh kemenangan. Bukan Mas Devan yang terhormat, aku bukan Sherin. Aku adalah Arum Nasa Sabita, istri yang selama ini kamu hina dan kamu jadikan babu. Ibu mertuaku nampak kebingungan. Maksudnya apa ini, Devan? Mas Devan menelan ludah, wajahnya memucat. Bu, dia itu pemilik perusahaan tempatku bekerja, Bu. Apa? Jerit ibu dan Mbak Nawang bersamaan. Aku menyilangkan tangan di dada, menikmati ekspresi keterkejutan mereka. Kenapa? Kaget ya? Benar apa yang dikatakan anakmu itu, Bu? Aku adalah seorang CEO perusahaan tempat anakmu bekerja. Mas Aryo menambahkan. Sekarang kalian tahu kan siapa yang kalian hina selama ini? Mas Devan terjatuh lemas di kursinya. Tangannya mencengkram rambutnya sendiri. Kenapa kamu membohongi aku, Arum? Aku mendengus. Siapa yang membohongi kamu, Mas? Bukannya kamu dan keluargamu yang selalu menganggapku babu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Maafkan aku, Arum. Aku menyesal. Aku menggeleng. Hatiku sudah tertutup untuknya. Menyesal kamu bilang? Setelah semua yang kamu lakukan, setelah kamu tega ingin menikah lagi, tidak ada kata maaf untukmu, Mas. Mas Devan berusaha mendekat, tapi ayah dan Mas Aryo langsung menghadangnya. Pergi kamu dari sini, bentak ayah penuh amarah. Tidak sudi aku punya menantu sepertimu. Jangan, ayah. Aku minta. Jangan panggil aku ayah lagi, tegas ayah. Aku melihat mereka terus menangis dan memohon, tapi hatiku sudah mati rasa. Aku sudah terlalu lelah dan terluka. Semua kata-kata permintaan maaf yang keluar dari mulut mereka terasa hampa di telingaku. Aku ingin percaya bahwa mereka tulus. Tapi bagaimana aku bisa melupakan semua luka yang telah mereka ukir dalam hidupku? Mas Devan jatuh berlutut di lantai, menatapku dengan mata memerah, penuh penyesalan. Arum, tolonglah. Aku benar-benar menyesal. Aku ini bodoh. Aku buta. Aku salah. Suaranya bergetar, penuh dengan kepedihan yang terlambat. Bu Harti hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya yang selalu penuh gengsi, kini terlihat pucat dan kehilangan sinarnya. Mbak Nawang menggigit bibirnya, seakan tidak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Mereka akhirnya menyadari siapa aku yang sebenarnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak emosi dalam diriku. Penyesalan kalian tidak akan mengubah apapun, Mas Devan. Aku sudah cukup menderita. Bertahun-tahun aku berusaha menjadi istri yang baik untukmu. Tapi yang aku dapatkan hanya hinaan dan perlakuan tidak manusiawi. Sekarang, saat kalian kehilangan segalanya, baru kalian menyesal. Maaf ya, tapi aku sudah selesai dengan semua ini. Mas Devan menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar menahan tangis. Bu Harti pun terisak pelan. Gengsinya kini runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi cercaan. Hanya ada keheningan yang dipenuhi oleh penyesalan mereka. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka yang masih terpaku di tempat mereka berdiri. Aku tidak membenci mereka lagi, tidak juga ingin membalas dendam. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku tanpa bayangan menyakitkan dari masa lalu. Saat aku keluar dari rumah, angin sore berhembus lembut, seakan membisikkan bahwa ini adalah awal yang baru bagiku. Aku tidak tahu apa yang menantiku di masa depanku. Tapi satu hal yang pasti, aku telah terbebas. Aku kini bahagia, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ringan. Seakan semua beban telah terangkat dari pundakku. Aku tersenyum, melangkah dengan keyakinan baru. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari hidupku yang sesungguhnya.